Memang semua bisa dipatahkan. Sekian, terima kasih. Kita tetap bersahabat, tapi harus dulu. Kita tetap bersahabat. Ini dulu, walaupun udah 35-0 nggak apa-apa. Ya bikin dulu, nggak apa-apa. Biar aja dia di sini. Oh jangan dong. Nanti. Nanti baru kau sambutan itu. Jadi terima kasih rekan-rekan wartawan. Jadi semua sudah disampaikan oleh Prof. Yusril, Prof. Otto, Bang Hotman. Hotman kata Refli, Hotman. Si Bambang berubah nama, ibu gua ngasih gua Hotman. Jadi semuanya akan kita tindak lanjuti semua dalam pemeriksaan saksi berikutnya. Yang akan lebih seru nanti pemeriksaan saksi mengenai bansos, mengenai PJ dan sebagainya, itu akan lebih seru lagi sore nanti. Sampai kita tunggu iklan selanjutnya. Silakan Pak Refri. Di pembuka. Oh ini mic. Oh ini standnya udah nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, giliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pemohon 1 ya, mengawali penyampaian di siang hari ini ada 2 hal penting ya yang kami cermati dari pemeriksaan para ahli yang diajukan oleh pihak terkait. Pertama, kita simak apa reaksi Majelis Hakim Prof. Arief Hidayat ketika ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu seketika langsung harus dilaksanakan. Nah, Prof. Arief menyampaikan fakta ya kepada ahli Prof. Asrun ya. Oh, yang kedua. Margarito Kamis. Kalau nggak Margarito Kamis ke ahli sebelumnya. Prof. Asrun ya? Oh, Prof. Asrun. Dari keterangan ahlinya 03 di sidang sebelumnya, Pak Putu Arte, ya, diterangkan bahwa ketika ada putusan mahkamah tentang penggunaan EKTP, pemohonnya Bang Refli waktu itu, ternyata KPU pada malam hari itu mengubah PKPU-nya sebelum melaksanakan membolehkan pemilih dengan menggunakan KTP. Itu terklarifikasi. Jadi ketika sekarang KPU menerima pendaftaran bakal pasangan calon dengan belum mengubah PKPU, nah, kami meyakini itu suatu pelanggaran yang dari pernyataan Prof. Arief itu sebagai sesuatu yang terkonfirmasi. Kemudian yang kedua, ketika para ahli menyatakan bahwa ini perselisihan hasil yang bukan menjadi kewenangan MK apabila manakala permohonan pemohon berbicara soal pelanggaran-pelanggaran kualitatif. Satu kata kunci dari Prof. Saldi yang menyatakan bahwa lihat halaman 1940 tentang menimbangnya hakim terhadap persyaratan Pak Ma'ruf Amin. Kualitatif atau bukan? Dijawab tadi oleh lawyernya waktu lawan Ma'ruf Amin itu Bambang Wijoyanto. MK menyatakan itu ditimbang oleh mahkamah dan dinyatakan tidak terbukti. Kualitatif atau bukan? Ahli tadi menyatakan kualitatif. 2 hal itu yang membuat kami yakin bahwa MK berwenang. Selanjutnya pendalaman penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh Bang Refli sama Mas Bambang Wijoyanto. Mas Bambang terakhir ya, tadi disinggung-singgung namanya soalnya. Sama Oce Kaligis dan sama Yusril Iza Mahendra. Sayang dia nggak dengar, tapi kalau saya dengar ya. Tapi nanti dia jawab sendiri. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan semua, hari ini saya bahagia lagi ya. Disodorkan oleh paslon 02, 6 ahli rontok semua. Terutama ahli 1, ahli 2, ahli 3, ahli 4. Dan ahli 5 juga sebenarnya. Karena semua ahli ini mendalilkan bahwa MK itu hanya hitung-hitungan. Kan begitu ya. Ahli Asrun begitu bilangnya. Kemudian ahli Khair Ramadan juga bilang begitu. Ahli siapa lagi?
Margarito Kamis, walaupun hari Kamis tetap bilang begitu. Kemudian ahli Amiduddin Ilmar ngomong begitu, dan Edi Hiarit to some extent ngomong begitu juga dalam perspektif pidana. Yang terakhir memang tidak bicara begitu karena dia pemerintahan, ahli administrasi. Apa yang bisa teman-teman lihat? Itu udah tertolak. Tertolak oleh pernyataan Hakim MK sendiri di persidangan. Ya, Prof. Saldi mengatakan, coba lihat itu. Itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Selesai sudah. Yang kedua adalah, ternyata selama ini dalam sengketa Pilpres, MK itu tidak pernah mengabaikan yang kualitatif. Tidak pernah. Baik pada putusan pertama 2004 maupun putusan terakhir 2019. Soalnya belum meyakinkan untuk dimenangkan. Jadi pada 2004 hal kualitatif itu sudah dijawab oleh MK. Jadi MK tidak terhalang untuk menyidangkan hal-hal yang sifatnya kualitatif kalau itu berkaitan dengan prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Pada 2019 MK menjawab komplain tentang Ma'ruf Amin yang sifatnya kualitatif. Makanya saya katakan dari 6 ahli ini sia-sia. Mudah-mudahan 6 ahli itu tidak dimarahi oleh Paslon 02 ya. Karena ternyata tidak meyakinkan. Dan tidak meyakinkannya tadi terlihat kan dari lawyer-lawyernya nggak ada mention ahli. Ya kan? Yang di mention cuma wah kami membuat dalil-dalil dan lain sebagainya. Jadi mentionnya hari pertama saja tapi tidak yang current terakhir ini. Nah itu menunjukkan mereka sendiri nggak happy dengan keterangan ahli yang ada. Ya. Nah mudah-mudahan ini pertanda baik apalagi tadi MK mengatakan ada putusan MK yang self-executing, tapi yang ada yang non self-executing. Jadi tidak semua putusan MK itu harus berlaku dengan sendirinya. Karena kalau dalam putusan yang terkait dengan penetapan, itu bukan putusan Gibran sesungguhnya, ini kan putusan yang sifatnya umum. Dan KPU sudah berusaha untuk mengubah peraturannya dengan cara menyelundupkan ke Dirjen perundang-undangan, tapi ditolak sama Dirjen ketika diungkapkan oleh saksi kita. Karena itu mudah-mudahan perkembangan terakhir ini makin menguatkan kita dan MK kembali ke hitonya sebagai the guardian of the constitution, pengawal konstitusi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Heru. Ada beberapa hal yang menarik. Mari kita bicara konten, jangan bicara gimmick. Karena yang diperlukan adalah perdebatan gagasan dan membangun argumen. Dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh 02 pada hari ini, cari seorang ahli. Ahli yang dihadirkan 02 atau pihak terkait pada hari ini, tidak ada satupun ahli yang mengcounter ahli kami yang berkaitan dengan bantuan sosial. Karena ahli yang ditampilkannya sama sekali tidak ada. Enggak ada. Ahli kami 3 orang itu mengkonfirmasi bahwa bantuan sosial itu mempunyai dampak besar terhadap elektoral. Ada 3 untuk menjelaskan sekaligus refreshing. 1, bila dilacak bantuan sosial Januari 2023 dan Januari 2024 ada perbedaan 400%. Bantuan sosial Januari cuma 3 triliun, sementara bantuan Januari 2024 itu hampir 12 triliun lebih. Yang kedua, ada beras yang dibeli dengan alasan bantuan ad hoc karena El Nino, kebutuhannya cuma 600.000 ton. Tapi yang diimport itu 3 juta ton. Jadi lebih dari 500%. Dan dalam sepanjang sejarah menurut ahli Faisal Basri, harga beras pada saat itu, harga beras tertinggi di Indonesia. Di atas 20.000 atau 20.000. Itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga yang juga tidak bisa di-counter sampai hari ini, kunjungan Pak Jokowi ke beberapa tempat
terkonfirmasi berkaitan dengan bansos dan konsolidasi pejabat daerah. Nah, mari saya memberi konteks karena tadi ada yang diplesetkan atau disesatkan soal kunjungan, soal penjabat daerah. Ini bagian yang kedua. Di Aceh benar banyak penjabat, tapi metode Pak Gubernur di sana atau penjabat kepala di sana itu dia mengintegrasikan muspida setempat. Jadi tidak satu-satu tuh. Ini yang saya dengar ya, berdasarkan beberapa informasi kok agak aneh di Aceh itu. Dan ternyata menggerakkan penjabat-penjabat di daerah itu tidak berhasil. Itu sebabnya penjabat gubernurnya dipecat. Itu yang terjadi. Mari kita bandingkan dengan DKI. DKI sampai saat ini tidak ada satu statement pun yang bisa mengcounter fakta yang kami ungkapkan di pengadilan bahwa penjabat DKI itu juga melakukan kecurangan dalam tanda petik karena memberikan bantuan sosial dengan goodie bag yang ada tanda calonnya. Jadi kami meyakini kalau saja penjabat di DKI itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar, maka kemungkinan besar akan berbeda hasilnya. Itu contohnya. Nah, tidak pernah itu dibantah. Bansos di depan istana tidak pernah ada yang bantah. Jadi kalau dari dua hal ini saja, maka terkonfirmasi dalil kami nomor 1, nomor 4, 5, 6, 7. Jadi sekarang kita mainnya main dalil, jangan lapangan sepak bola digeser ke sini gitu kan. Karena ada orang yang nggak paham soal konstitusi terus geser-geser main sepak bola ada 10-0, 20-0. Udahlah, jangan bikin gimmick-gimmick itu iya. Itu kekanak-kanakan banget. Oke, sekarang saya ngomong ahli. Tadi Refli sudah. Ini biar untuk gimmick ini yang dia ahli. Mari kita lihat ahli. Teman-teman coba lihat deh. Ahli pertama sampai keempat lucu-lucu. Ahlinya lucu-lucu. Pak Margarito yang pertama, Pak Asrun ditegur. Saya menggunakan istilah ditegur karena berbagai argumen yang dikemukakannya itu old fashion argumen yang sudah rejected, yang udah nggak kepake. Dan yang mulia Hakim Arief itu menjelaskan itu. Begitupun Pak Margarito lebih ngeri lagi. Seluruh judicial activism yang dilakukan oleh MK yang mencoba menegakkan substansial justice, dikatakan oleh dia itu keliru. Gila banget ini, Margarito di depan hakim, menurut saya keliru. Khair Ramadan itu juga seperti itu. Dia banyak mengutip macam-macam, terus kemudian di-challenge oleh yang mulia Hakim Asrul Sani, berantakan juga. Jadi kalau saya lihat tadi gestur hakim, jarang sekali hakim bertanya dan mereka mempertanyakan seluruh argumen dari 4 ahli awal itu dan semuanya tuh kemudian udah baca belum sih putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi terima kasih 02, Anda telah memberikan saksi-saksi yang menguntungkan kami, dahsyat luar biasa. Terima kasih luar biasa. Nah, yang menarik adalah saksi yang terakhir serta ahli, maaf. Memang pantasnya saksi bukan ahli sih. Ahli yang terakhir ya. Yang terakhir itu berarti sebelum break. Beliau tidak bisa membantah sebenarnya politik kekuasaan patron klien yang bekerja dalam sistem politik kita. Yang dijawab itu hanya persoalan hukumnya. Kalau kekuasaan seperti sekarang ini, yang sebagian orang menyebutnya kerajaan, maka titah itu menjadi hukum. Dan itu tidak berhasil dijelaskan. Dan ketika ditelisik dengan putusan-putusan nomor 67, nomor 50, nomor 15 tentang MK, dan kita membandingkan bahwa peraturan pelaksana itu harus menginduk pada tata cara pembuatan undang-undang,
Dia juga tidak bisa jawab, dia bilang itu bukan kompetensi kami. Yes, pengisian penjabat juga bermasalah. Jadi menurut kami hari ini alhamdulillah 4 ahli yang diajukan menarik bagi kami. Saya nggak mau sebutnya terlalu lucu, cuman ya sudah kayak begitu. Tapi kami terhibur benar karena banyak pernyataan-pernyataan yang sebenarnya menguntungkan dan mengkonfirmasi dalil. Dan ini dikonfirmasi lagi, tadi siaran pers awal atau press conference awal menyentuh ahli nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena saya lihat gestur mukanya sendiri bersungut-sungut itu. Sementara coba lihat teman-teman nih, gesturnya para hakim itu juga ngelihat, saling berbisik-bisik ngelihat, terus ketawa-ketawa, ada yang geleng-geleng kepala. Kalau saya geleng-gelengnya dari tadi tuh, ini gila nih. Keren banget nih, keren. Keren bagi kepentingan kita. Saya mau berhenti sampai situ. Terus yang lainnya adalah, saya nggak tahu, saya mengambil sikap untuk menegakkan integritas, sehingga saya menyerahkan pada teman-teman terhadap kesaksian sahabat saya sebenarnya, Profesor Edi. Saya tidak mau berdebat terlalu dalam, tapi saya tahu justru bukan Edi yang marah-marah, penjaganya Edi yang marah-marah. Ada OC Kaligis lah, ada Yusril lah, ada macam-macam. Saya bilang, ya itulah agak kekanak-kanakan, tapi ya sudah. Orang tua yang kekanak-kanakan banyak. Boleh tua tapi belum dewasa, ya kayak gitu contohnya. Saya mau berhenti sampai situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi standing kami tadi nggak bertanya kepada Prof. Edi karena toleransi dengan Pak Bambang yang keberatan. Dan yang penting karena ternyata kehadirannya belum ada izin. Jadi secara formal masih belum sah. Nanti kalau ketika kami menanyakan hal yang belum sah standingnya di soal mengakui gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau cukup ya. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.